itu apakah harus ada satu pemahaman benar-benar mimpi di dalam tidur, atau itu perenungan masa tua tentang kepada siapa tanggung jawab dakwah ini akan dilanjutkan di masa tua gue yang sebentar lagi ya selesai. Nah, begitu Kang Mas Lintang mungkin jadi gimana? Nggak tahu Kang Mas Lintang apa yang ada dalam pergumulannya. Monggo. Ya, terima kasih Gus atas pemaparannya. Terima kasih Pak Sebutir Depu. Gini ya, jadi ketika kita lalu apa secara sastra ada yang tidur panjang. Oh, tidur panjang itu bisa diartikan mati. Tapi ada ketika sesuatu itu ketika rakyat itu diam saja melihat kedoliman penguasa juga, hei rakyat jangan tidur panjang dong. Ini memang secara sastra bisa berbagai makna ya kan gitu. Maka tapi ketika arofil manami itu kan jelas itu aku melihat ketika aku tidur. Kalau ini disastrakan, apakah ada yang lebih dekat dengan mimpi apa enggak? Nah, gitu kan. Karena ini jadi ini perlu perenungan juga. Karena kalau tidur ini dibahasakan dengan ketentraman, ya, dalam ketenangan jiwa seseorang, orang tidur itu kan orang yang tenang, gitu kan. Apa di dalam perenungan ketenangan jiwa itu lalu muncul ada informasi yang dimana informasi itu sebagai amaran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga harus kita ini secara objektif kita itu berpikir. Maka kalau saya karena banyak hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu atau pewahyuan, cara pewahyuan itu diantaranya adalah melalui mimpi, dan mimpi seorang ulama adalah ilham, maka saya mendekati cara pendekatannya lebih ke mimpi. Tapi mimpinya bukan, jadi mimpi itu ada mimpi titiyoni gondoyoni puspetajem. Nanti terangin ke situ mah. Nah ini kan, mimpi itu beda tuh. Mimpi orang yang tidurnya selalu wudu, dan ada yang mimpinya orang tidurnya tuh enggak sesuai sunnah, juga berbeda juga. Beda mimpi saya dengan mimpi ulama. Kan gitu. Tingkat kebenaran atau tingkat ininya berbeda itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan cuma diskusi. Gitu. Mau Kang Lintang mau diteruskan? Sebentar Abah, sebentar saya lengkapi. Mumpung ini momennya nggak lepas. Ayo, nanti Kang Lintang silakan tanya. Ya. Tapi tanyanya jangan yang berat-berat Kang Lintang ya. Nanti aku bingung dewe. Gini, Gus Beti tidak bantah loh ya. Tidak bantah bahwa pewahyuan itu ada yang lewat mimpi. Tolong diperhatikan. Gus Beti tidak membantah ada pewahyuan itu yang metodologinya lewat mimpi. Itu ya, Gus Beti tidak bantah. Maka dari itulah Gus Beti menjelaskan ya, sebetulnya surat pertama kali turun itu yang dinuzulkan itu bukan al-alaq. Bukan al-alaq. Tapi mainstream kan al-alaq. Bukan. Ya, baca itu Abdurrahman Puri. Ya. Jadi kepergian Kanjeng Nabi Muhammad ke Gua Hiro itu sudah dibimbing wahyu. Lewat apa? Mimpi. Seperti sinar terang yang datang membelah kegelapan. Subhanallah, bahasa sastra yang digunakan Syekh Abdurrahman Puri itu sangat bagus, maka layak dia dapat hadiah. Meskipun aku kritik ketika dia mengatakan Kanjeng Nabi diseleksi sama Bunda Halimah tuh Sa'diyah. Gitu. Ya, itu lewat mimpi. Apa yang disampaikan? Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu yang nuzul pertama. Lewat mimpi, gitu loh. Jadi ini sebagai bukti gue tidak membantah, ya, tidak membantah bahwa ada pewahyuan lewat mimpi. Tapi dalam konteks ra'yu fil manam itu apakah mimpi?
Kalaupun mimpi itu apakah mimpi-mimpi seperti yang kita pahami secara literal? Coba aku kasih tahu begini ya. Gue itu sangat suka, sangat kagum sama Bung Karno. Tapi salah satu yang bikin gue enek, bikin gue marah, bikin gue uring-uringan sama Bung Karno, satu peristiwa. Ketika dia menandatangani, meskipun itu lama prosesnya, nggak langsung ditandatangani, ya eksekusinya, ini tolong jangan dibawa ke politik ya, nanti runyam nanti. Gue seperti ini bukan siapa-siapa. Ya, tolong ini kita berdasarkan historical saja, nggak ada kepentingan politik. Gue nggak ada, gue nggak ada. Gue juga nggak bermain di politik lah, gue bukan orang politisi. Ya. Jadi tolong ini murni keilmuan dan kita bahas sejarah, ya. Karena kalau nggak gue bikin ring seperti ini nanti bisa digorengnya kemana-mana nanti. Ya bisa, kalau gue seperti mondok nggak ada yang mau datang kalian. Jadi gini, ya. Tanda tangan eksekusi ya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu memang lama, tapi kan akhirnya ditandatangani juga walaupun dengan menangis oleh Bung Karno. Itu yang membuat gue marah, nggak suka, kesel sama beliau. Maksud gue begini, ya kalaulah memang itu dianggap seperti apa yang kita terima sejarah sekarang, Mbok Yao jangan dieksekusi mati, Mbok Yao sudahlah hukuman seumur hidup gitu loh. Jangan langsung seperti itu, tragis, dan sampai sekarang kita tidak tahu di mana makamnya. Itu yang membuat gue kesel. Jadi gue orangnya sportif. Ketika ada yang gue kagumi, nggak 100% gue kagumi dia, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Selamanya manusia selain Kanjeng Nabi Muhammad, bisa jadi ada yang gue kagumi dari dia, tapi ada yang gue tolak. Nah, untuk Bung Karno seperti ini, gue tolak itu. Gue sangat kesel. Menurut gue, Mbok Yao di hukuman seumur hidup saja, jangan hukuman mati, gitu loh. Terus apa kata Bung Karno? Bung Karno itu kan berguru, ya, kepada host Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ada 3 itu yang berguru. Pertama, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, kedua Bung Karno, ketiga Semaun. Tetapi di lapangan ternyata berubah. Ya, inilah yang disebut tunggal guru CJ penemu. Nanti tugas Aba itu menerjemahkan. Apa itu? Tunggal guru CJ penemu. Gurunya satu. Ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bahannya yang beda. Ya, itulah konteks kenapa sudah kita bahas kemarin, orang itu dapat gelar haji, itu Belanda punya gawe itu. Ya. Tapi akhirnya di lapangan kan beda. Semaun lebih cenderung berwarna komunis. Ya. Bung Karno berwarna nasionalis. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo berwarna islamis. Ini satu guru mereka. Satu guru tapi berbeda di lapangan. Bahkan para pakar itu sangat heran kenapa fanatisme keislaman, warna keislaman, semoga Allah merahmati tidur panjangnya Bapak Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu begitu tinggi. Orang kalau lihat namanya aja seharusnya dia kejawen. Kecuali kalau namanya itu ada bau-bau Arab gitulah ya, masih. Ini kejawen. Namanya Jowo, bukan nama Arab. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, tapi jangan pernah sangsikan bagaimana kecintaan dia terhadap Islam. Gitu, ya. Nah, terus apa yang mau aku jelaskan di sini, ya, terkait mimpi? Apa kata Bung Karno? Ya, dia adalah sahabatku bermimpi tentang Indonesia yang indah. Karena mereka mondok di pondokan yang sama, guru yang sama, tidurnya satu bantal bersama. Dikatakan oleh Bung Karno, dia adalah sahabatku yang bermimpi tentang Indonesia yang indah. Pertanyaannya, ini mimpi beneran atau mimpi dalam arti sastra? Itu yang mau gue sampaikan. Gitu loh. Monggo Kang Mas Lintang. Ya, terima kasih. Mau dilanjutkan. Saya boleh apa? Sebentar Abah. Terima kasih Monggo, Bang. untuk Kispati Soleha kita dari Palu. Beliaunya ini sudah lama ngaji di channel YouTube Gus Betik ya. Dan beliaunya subhanallah selalu tekun belajar dan belajar. Kispati terima kasih. Salam Islam rasional untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Monggo Abah lanjutkan. Monggo Bang Lintang, masih waktu Anda. Nanti ke
Ya, Nanti ke ini ya, ke Bang Muhlis, lalu dilanjutin ke Pak Ustaz Ahmad. ya, makasih waktu. Ya, kita sepertinya mungkin kurang fokus. Kita ini terkait kurban ini, kita mau ambil yang mana? Mau ambil eh, dasar pengorbanannya atau perintilan-perintilan kayak mimpi itu jadinya mimpi yang seperti apa? Saya kembali ke tadi aja. Jadi latar belakang pengorbanan ini sebetulnya apakah nasar memang? Kalau memang nasar apa ada dasarnya? Atau memang suatu wahyu itu yang tadi dilewatkan, nggak tahu itu mimpi atau memang penglihatannya, itu polemik di situ. Jadi supaya kita memahami pengorbanan ini apa sih cara awam gitu. Jadi kenapa harus ada seperti ini, ada pengorbanan Isa atau Ismail yang dipolemikkan itu? Apakah wahyu ataukah nasar? Seperti itu. Mungkin bisa lebih fokus. Terima kasih tanggapannya. Ya, terima kasih Bang Lintang. Sebelum ke Gus Betik, tadi Gus Betik sudah menyitir, jangan sampai kita itu diskusi berulang-ulang bahwa sepakat Gus Betik sama Pak Ustadz Ahmad tadi bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu suka ngasih orangnya berehan dermawan lah intinya itu. Sehingga apa namanya, ketika itu jangankan anakku, seandainya Allah meminta, jangankan domba, bahkan anakku pun ketika Allah memintanya akan aku kasihkan. Dan gitu intinya di situ, kisahnya di situ. Nah, karena ucapan adalah ucapan orang yang besar, bapaknya tauhid, bapaknya segala bangsa, ya, disebutkan gitu. Maka ini perhatiannya sangat besar sekali karena nantinya akan menjadi jalan kehidupan atau disebutnya milah, mindset, sikap hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Maka dengan demikian memang itu udah qadarullah, Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan tentang apa namanya perilaku atau milahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya kita itu menjadi milah bagi kita gitu. Nah, maka kita adalah umat Islam ini milata Ibrahim, ittabi milata Ibrahim. Ya, orang yang atau mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam, kan gitu. Nah, itu di situ itunya. Maka jadilah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa mayyantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setelah Allah memberikan pemahaman itu plus ya, dan kita pahami bahwa ketika ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad itu dengan diikuti dengan keterangannya, gitu kan? Maka masuklah nanti ke apa namanya itulah sunnati, kan gitu. Bahkan ditegaskan dalam hadis Rasulullah yaitu man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musolana. Maksudnya kalau orang ada kemampuan di waktu tasyrik Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 dia ada kemampuan tapi nggak mau karena kekikirannya, nggak mau berkorban karena kekikirannya, maka janganlah mendekati tempat sholat. Itu kisah di situ. Bolalam silakan dilanjutkan Gus Betik. Gus Betik sebentar nanti lanjutkan ke Prof Muhlis. Oke, terima kasih. Gini aja ya. Itu ada pertanyaan di bawah, Bah. Itu tugasnya aku amanahkan ke jenengan. Ada yang tanya, Gus Betik itu percaya hadis atau enggak gitu. Tapi untungnya dia belum belum mengecap Gus Betik ingkar sunnah.
seperti ikan tsunami. Ya, biarin ya. Itu urusan tanggung jawab Pak ya untuk menjawabnya itu. Gitu. Begini, Siap. begini Kang Mas Lintang ya. Oke lah, kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu. Sebetulnya itu mimpi-mimpi seperti orang mimpi atau itu sebuah perenungan masa tua ya. Aku mendekatinya dengan bahasa sastra seperti itu. Terus ada saudara-saudara kita yang itu mimpi benar-benar orang mimpi seperti Kanjeng Nabi Muhammad mimpi terus mendapat wahyu Al-Fatihah gitu ya. Itu kita abaikan aja dulu, oke, supaya kita lebih bisa progres maju ke depan. Terus sebetulnya behind screen dari Asopat ini apa? Kan itu kita perlu tahu. Maka aku jelaskan seperti yang tadi Kang Mas. Ya. Ini tafsirku loh ya. Nanti kalau jenengan ikut tafsir yang mainstream nggak ada masalah, monggo aja gitu ya. Pertama, ini yang berkorban bukan Bapak Ibrahim. Nabi Ismail yang berkorban. Itu yang pertama. Lalu apa behind screen-nya? Behind screen-nya adalah sebuah tanggung jawab dakwah ini tidak boleh berhenti. Dia harus terus berlanjut dari generasi ke generasi. Itulah yang kita bahas kemarin, pentingnya pernikahan. Kenapa pernikahan dalam Islam itu tidak boleh kawin campur? Haram. Islam harus kawin sama Islam. Karena apa? Dia akan berbicara generasi. Nggak bisa administrasi dunia. Bapaknya kafir, ibunya Islam. Oh nanti lihat anaknya. Kalau laki-laki lo ikut bapak lu sana kafir. Oh cewek ikut nyak lu sana Islam. Nggak bisa begitu. Karena pernikahan itu sendiri sudah termasuk ibadah. Ya. Kanjeng Nabi ya dalam Al-Qur'annya yang diterima dari Gusti Allah via malaikat itu sudah mengatakan ya. Kemarin Ustadz Ahmad sudah menjelaskan secara bagus. Budak jelek sekalipun kalau dia beriman itu lebih berharga daripada orang-orang yang kafir. Jadi tidak boleh pernikahan campur dalam Islam. Karena apa? Dia akan berbicara generasi berikutnya. Bukan hanya sekedar nikah doang. Generasi berikutnya ini akan bagaimana? Gitu. Nah kembali sekarang juga ke peristiwa Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim. Itu berbicara tentang generasi dakwah ini. Siapa yang akan melanjutkan? Aku ini sudah sepuh. Dan itu juga seharusnya menjadi perenungan kita bersama. Meskipun gue amati ini ya. Gue amati ini ya. Gue amati kalau bapak-bapaknya pendakwah itu anaknya nggak tertarik dunia dakwah. Dan ternyata gue takut itu juga akan mengalami ke gue sendiri. Karena Grahito itu sampai sekarang itu dia sudah mau masuk kuliah. Tidak pernah baca tumpukan-tumpukan bukuku. Jangan-jangan kemarin aku mengamati orang lain dan aku khawatir. Aku lihat ya ketua Arimatea di mana gue menjadi salah satu anggotanya di sana itu doktor itu ya adalah pejuang dakwah sejak mahasiswa. Istrinya juga pejuang dakwah sejak mahasiswa. Anak-anaknya itu nggak ada yang sedikit pun peduli terhadap dakwah. Ketertarikan nggak ada. Dan pengamatan gue itu tidak hanya di situ aja. Kalau kita berbicara tentang siapa sebetulnya bapak kristologi kita, maka kalau kita lihat historikal, maka tidak boleh tidak kita harus merujuk satu nama, yaitu Kiai Bahauddin Mudorek, yang itu ada di Sumeneb, Madura. Baru kemudian nanti estafetnya itu Bapak Abdullah Wasian yang ada di Surabaya. Gue waktu diundang ngisi kajian di Sumeneb, kebetulan di sana banyak santri-santri beliau. Ya, gue diajak lihat rumahnya itu masih terjaga, masih bersih gitu ya. Yang menjadi perenungan gue, siapa yang meneruskan dakwah kristologi dari Bapak, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, yaitu Bapak Bahauddin Mudorek. Kan nggak ada. Coba sebut satu nama anaknya, nggak ada. Bahkan anaknya itu yang akhirnya terjun ke politik, menjadi DPR di pusat sana, yang kemudian bermasalah itu. Nggak ada. Nah, pengamatan gue itu seperti itu. Dan sekarang gue was-was, jangan-jangan itu juga terjadi pada gue sendiri. Sampai sekarang Grahito tidak pernah menyentuh tumpukan buku gue. Nah, ini menjadi keresahan gue. Bapak Abraham juga resah, Bapak Ibrahim resah.
Dakwah ini harus dilanjutkan, nggak boleh berhenti stagnan. Siapa pelanjutnya? Maka ditawarkanlah itu pada kanjeng Nabi Ismail, dan kanjeng Nabi Ismail mengambil tugas itu. Itulah aku mengatakan sebetulnya yang berkorban itu kanjeng Nabi Ismail atas permintaan bapaknya, Bapak Ibrahim. Mau tahu penjelasannya? Insya Allah nanti aku muat di channel YouTubeku. Gitu kan Mas? Mungkin kurang puas kasih Mas Lintang, aku nggak tahu ya. Ya, terima kasih. Kita ke ini dulu ya. Ke Prof. Muhlis coba bekerja. Asumsinya udah masuk nggak? Kalau sudah masuk silakan. Dikit aja, Bang. Ya. Jadi menarik sekali nih ya. Ini baru saya dengar dari Gus Betik justru. Memang apa ya? Yang mainstream kan saya nggak seperti itu dengarnya. Itu sebagai perenungan ya terkait dengan penerus dakwah kan seperti itu. Rasional. Saya kira itu sangat rasional dan itu pun akhirnya menjadi satu apa ya? Menjadi satu kenyataan yang terwujud gitu kan, yang terwujud. Ketika Nabi Ismail itu mengambil tugas itu, dia diuji oleh sesuatu yang nggak ringan kan, diawali dengan sesuatu yang nggak ringan. Mau disembelih loh gitu kan, nggak disembelih. Artinya Allah sedang menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa orang yang akan meneruskan dakwah, yaitu anaknya itu juga bukan orang sembarangan gitu kan. Dari usia remaja pun dia sudah berani mengambil tugas berat gitu kan. Kalau itu memang perintah Allah, nggak main-main dengan perintah Allah. Dan kenyataannya kita saksikan sampai dengan sekarang. Ya dari garis keturunan Nabi Ismail itulah risalah-risalah dari Allah itu tersampaikan ke seluruh dunia. Ya ini saya pahami, ini bukan pemahaman yang mainstream ya dari Gus Betik, tapi rasional. Ya seperti itu Bang, makasih Bang. Ya, terima kasih Bang Prof. Asumsi atas asumsinya yang sedikit bagus lah. Enggak bagus semuanya ya, ada jeleknya juga sih. Tapi bagus lah gitu intinya. Nanti ngambek masalahnya, Gus. Ya ini. Moga Pak Ustadz Ahmad untuk menanggapi atau meneruskan lebih menjelaskan lagi. Baik, Abah, sedikit aja tentang pertanyaan Mas Lintang tadi, yang intinya kurban itu disyariatkan kepada kita. Jadi Mas Lintang tadi menanyakan apakah kurban itu nazar ataupun wahyu gitu kan. Itu kan yang terjadi pada Ibrahim. Sedangkan kurban yang ada pada kita ini memang perintah langsung daripada Nabi Muhammad. Jadi intinya begini Mas Lintang. Memang millat Ibrahim itu kita tidak bisa lepas dari dia. Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kepada kita bermillat Ibrahim gitu. Tetapi perlu diketahui bahwa syariat Islam yang dikeluarkan Nabi Muhammad itu adalah penyempurna. Kalau bahasa Gus Putih itu final revelation ya, ataupun perjanjian terakhir gitu kan. Jadi artinya bukan berarti kita beribadah itu sama kayak Nabi Ibrahim, tidak. Kita punya ibadah sendiri, ibadah tersendiri. Ya Nabi Ibrahim sholat, kita sholat, tapi bukan sholat kita ini kayak Nabi Ibrahim, tidak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu kita lakukan, tapi dengan cara kita begitu. Sholat kita itu ya tuntunannya 5 kali sehari semalam, ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, tapi kalau kurban pun gitu juga, Nabi Ibrahim berkorban, kita berkorban, tapi dengan cara kita sendiri, yaitu dengan yang kita terangkan di awal tadi. Ya kalau kambing Jawa gimana, kalau kibas bagaimana, itulah syariat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Jadi yang kita ikut itu adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada kita tentang cara-cara berkorban. Namun ibadah korban itu diawali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terlepas siapa yang berkorban menurut seperti itu, yang penting pada mereka itulah. Jadi yang penting jangan kita memandang begini. Kadang-kadang orang-orang sebelah kita bertanya, katanya kalian beriman pada Taurat dan Injil, tapi kok nggak dilaksanakan isinya. Bukan begitu cara pemahamannya. Kita beriman bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab Allah, titik. Bukan berarti kita harus
meyakini isinya semua yang nggak bisa, karena syariat kita beda dengan syariat Musa, syariat kita beda dengan syariat Daud, dan syariat kita beda dengan syariatnya Nabi Isa. Tapi kita harus beriman bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab Allah yang turunkan pada mereka. Sampai sebatas itu aja. Mana yang isinya itu bisa diimani, mana yang tidak, ya kita imani kalau sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai ya tidak bisa kita imani, karena sudah terjadi perubahan-perubahan. Jadi nggak ada istilah pertanyaan kurban itu wahyu atau nazar. Ya kalau pada Nabi Ibrahim ya awalnya nazarnya untuk menyembelih anaknya, kemudian diwahyukan untuk menyembelihkan. Ya, tidak ada masalah di situ. Cuma Mas Lintang jangan hanya berpikir bahwa kurban kita ini berdasarkan nazarnya Ibrahim. Tidak, korban kita ini berdasarkan perintah Nabi, seperti hadis yang diberikan oleh Abah Tia tadi. Wa man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan harta tapi tidak mau berkorban, maka janganlah mendekat kepada musala kita. Dan terkait masalah siapa yang dikorbankan, ya saya setuju dengan Gus Beti. Kenapa? Karena ayat itu runutnya begitu. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Nabi itu diberi anak namanya Ismail. Ketika anak itu falamma balagha mahu sa'ya, ketika anak itu sudah besar dan bisa ada diskusi, bisa ada kerja, maka terjadilah pengorbanan. Selesailah situ baru fabasyarnahu lagi bi Ishaq. Kemudian kami berikan dia kabar gembira akan kelahiran Ishak. Jadi Ishak itu lahir setelah terjadi penyembelihan begitu, pengorbanan Ismail yang tidak jadi tadi. Jadi walau betul itu, kalau memang betul Umar mengatakan bahwa Ishak, saya sebenarnya tidak yakin Umar pernah berkata gitu. Mungkin hadisnya dhaif atau gimana, tapi saya yakin memang Umar itu berpendapat yang apa itu pasti Ismail. Kalau dilihat dia kan orang Quraisy, Arab, bukan orang Israel, pasti dia yakin yang dibunuh itu adalah ayahnya Ibrahim. Jadi yang mau dikorbankan itu ada ayahnya Ismail gitu, bukan. Mungkin orang mungkin ini saya belum baca hadisnya bahwa pendapat Umar itu mengatakan Isa, itu saya belum baca. Kalaupun ada, saya kayak Gus Beti. Ya, saya kayak Gus Beti. Umar sekalipun bisa salah gitu kan. Tapi saya tak yakin Umar begitu karena saya belum dengar riwayatnya. Bisa jadi itu orang-orang orientalis atau orang-orang Israeliat yang mengaitkan Umar untuk menguatkan pendapat mereka tentang Ishak lah yang zabih di sini, yang mau disembelih di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ahmad untuk gitu ya. Jadi perlu juga kita ketahui kesempurnaan Islam itu, ya memang Al-Quran itu sempurna. Tapi kalau nggak ada yang menerangkan, nggak ada yang mencontohkan, kita apa daya? Karena apa? Karena itu bahasa pewahyuan. Yang bisa menerangkan, menafsirkan itu orang yang diberikan otoritas oleh yang mewahyukan. Gitu loh. Ini harus kerangka berpikirnya juga begitu. Maka dalam hal itu hadisnya Rasulullah itu maka menuntun kita untuk itu. Bahkan ada satu hadis yang menerangkan dari At-Tirmidzi, umirtu binahri wa huwa sunnatul lakum. Aku perintahkan kepada kalian itu kurban, dan itu sebagai sunnah untuk kalian. Jadi itulah yang kita banggakan sebagai umat Islam. Ada yang menerangkan, ada yang mencontohkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah itu kalau kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Itulah yang enak bagi kita gitu. Kita tidak disuruh mencontoh Allah karena kita nggak mungkin bisa mencontoh Allah, kan gitu. Karena kalau mencontoh Allah repot nanti. Allah nggak pernah tidur. Nah gitu kan. Allah nggak pernah makan. Kita mencontoh Allah nggak bisa. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Gus Betik. Yang mau naik silakan. Ya baik mau muslim mau non muslim silakan. Boleh, yang penting bisa diskusi. Boleh Lanjut ditanggapi, Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Saya baru paham maksudnya Gus Budi bahwa ternyata itu bukan hal sesungguhnya ya, dalam arti bukan menyembelih sesungguhnya, tapi suatu pengorbanan untuk mau berdakwah gitu ya. Oke, terus di satu sisi lain itu suatu nasar yang
diuji lewat wahyu. Tapi ini di sini saya menemukan satu ayat lanjutan yang mengatakan dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Nah, artinya setelah peristiwa semuanya itu ini ada